Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Nah, di video kali ini gue akan bahas lagi salah satu bank besar ya, bank digital ya yang sudah ada di Play Store dan kemudian banyak peminatnya juga teman-teman. Ini adalah aplikasi Sibank ya. Ada beberapa pertanyaan mengenai gagal bayar di aplikasi Sibank ya, terutama itu adalah masalah debt collector lapangan. Jika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Sibank ya, kemudian kalian menanyakan masalah debt collector lapangan di video kali ini, gua akan membahasnya ya, update terbaru April 2025. Apakah di aplikasi Sibank ini sudah memiliki FC lapangan atau debt collector lapangannya? Aplikasi Sibank ini adalah salah satu pinjaman ya dari bank digital ya, di mana aplikasi bank ini dibiayai oleh PT Si Digital Indonesia. Ada beberapa nasabah saja ya, nasabah terpilih yang mendapatkan limit di aplikasi Sibank. Biasanya untuk nasabah-nasabah tersebut adalah yang aktif transfer ya di aplikasi Sibank, kemudian dia menggunakan aplikasi Sibank lebih dari beberapa bulan, itu nanti limitnya akan ada sendiri. Biasanya untuk pinjaman di aplikasi bank itu mulai dari 1 juta ya hingga 20 juta rupiah jika kalian mendapatkan limit atau skor kredit kalian bagus. Nah, pada saat kalian meminjam ya tentunya kalian mengalami kendala telat bayar ya maupun gagal bayar, entah itu dari awal atau di pertengahan atau bahkan di akhir. Pasti teman-teman. Karena kalau kalian sudah meminjam, kalian tentunya harus menanggung beberapa resiko yang harus kalian hadapi ya, terutama salah satunya adalah mengenai gagal bayar ya atau kendala macet bayar. Itu sudah pasti teman-teman. Karena setiap peminjam itu sudah pasti mengalami kendala macet. Nah, ada beberapa resiko jika teman-teman mengalami telat bayar di aplikasi Sibank. Ini gua rangkum dari beberapa pengalaman yang galbay teman-teman ya, April 2025. Oke, resiko pertama itu adalah menghubungi kalian. Ini pasti ya, di beberapa aplikasi seperti pinjaman saja itu menghubungi, apalagi bank digital. Tetapi tidak parah seperti pinjaman online ya. Si bank ini bank digital dan dia mentaati aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan AEPI tentunya ya, dan Bank Indonesia. Karena sudah diawasi, akhirnya untuk menghubungi kalian ya, itu sangat sopan ya, gimana tagihannya, kemudian kapan bayar, dan tidak ada ancaman ataupun intimidasi. Karena ini bukan pinjaman online teman-teman ya, dia adalah pinjaman bank digital yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tentunya ya, sekali lagi. Jadi untuk terornya itu tidak separah pinjaman yang lain ya, jika teman-teman mengalami kendala, telat bayar pasti ada. Nah untuk biasanya teman-teman menanyakan, Bang, di aplikasi bank ini menghubungi keluar kontak darurat atau tidak? Tidak teman-teman ya. Meskipun ada izin aksesnya, tapi di aplikasi bank hanya ke kontak darurat saja untuk menghubungi kalian jika tidak ada respon dan tidak juga bisa membayar tagihannya. Itu pasti ke kontak darurat ya di aplikasi Sibank. Oke, resiko kedua teman-teman. Ya, setelah adanya menghubungi kalian melalui pesan atau bahkan email dan ke kontak darurat juga, setelah tidak ada respon dari kalian, tentunya ada opsi kedua yaitu adalah adanya FC lapangan. Ya, itu mentakut-takuti kalian semata-mata ya ini ya. Karena pada dasarnya si bank sampai saat ini belum ada debt collector lapangan teman-teman. Ya, jadi aman saja nih. Karena gue rangkum dari beberapa pengalaman ya, ada yang galbay selama 4 bulan, ada yang galbay 2 bulan, itu aman. Belum ada debt collector lapangan yang datang ke rumah April 2025. Sampai saat ini teman-teman ya. Nggak tahu ke depannya ya, mudah-mudahan aja belum ada. Karena sebagian bank besar ya, atau bank-bank digital maupun kartu kredit, itu memang belum dan tidak memiliki debt collector lapangan. Hanya saja beberapa ya, dan mungkin tagihan kalian, kalau misalkan tagihan kalian besar, ya dia otomatis menyewa pihak ketiga. Kalau kalian tagihan kalian kecil ya di bawah puluhan juta gitu, aman teman-teman ya, tanpa adanya FC lapangan. Jadi kalian jangan panik ya, apalagi takut untuk menghadapi debt collector lapangan. Sekali lagi gue katakan, si bank belum ada debt collector lapangan ya. Jadi teman-teman jangan panik dan jangan stres gitu ya, karena takut akan adanya debt collector. Aman teman-teman.
Ya, yang galbay 1 tahun, 4 bulan, ya itu tidak disamperin. Terkecuali jika teman-teman mempunyai tagihan besar. Nah, kalau tagihan besar, ya bank juga nggak mau rugi kan. Akhirnya dia menyewa pihak ketiga atau jasa penagihan. Ibaratnya seperti itu. Ya, tergantung tagihan kalian. Oke, resiko ketiga nih. Masalah slick OJK. Gimana Bang slick OJK? Ya, tentu nama kalian terblokir karena ini bank besar ya, bank digital, Cbank ya. Meskipun bank Cbank ini adalah salah satu bank yang mungkin baru juga ya. Jadi waspada buat kalian karena ini sudah terekam jejaknya oleh Bank Indonesia. Sewaktu-waktu jika teman-teman mengalami kendala telat bayar atau gagal bayar, ya 1 tahun, 2 tahun ya, atau berbulan-bulan ya, biasanya untuk ketiga bulan nih, 3 bulan belum ada pembayaran, ya data kalian akan masuk slick OJK atau daftar hitam blacklist. Sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan seperti KPR, kredit kendaraan, atau KUR. Karena nama kalian sudah masuk dan tertera di slick. Ya kalian bisa cek lah. Di situ nanti ada ya, di Google aja kalian cek Score Lab atau slick OJK kalian masukin nama, kemudian nomor KTP. Nanti ya, tertera ya jika ada tagihannya di aplikasi apa gitu. Itu bisa teman-teman. Ya, tinggal kalian cek saja. Oke, itu adalah beberapa resiko ya jika teman-teman mengalami gagal bayar di aplikasi Cbank. Ya, ada 3 resiko. Sebelumnya sama seperti pinjaman yang lain, tapi untuk masalah debt collector lapangan belum ada ya sampai saat ini. Jadi segitu aja video kali ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching dan salam galbay.